Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau bahkan selamat malam untuk anak-anakku siswa kelas 11 TKJ 1, 11 TKJ 2 dan 11 TKJ 3. Sebelum saya menyampaikan materi hari ini, yaitu pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, sebelumnya saya selalu berpesan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan selalu mengenakan masker jika keluar ruangan, tetap menjaga jarak, dan rajin berolahraga. Mudah-mudahan kita semuanya dapat terhindar dari virus COVID-19. Amin. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Nah, pada hari ini, materi hari ini yaitu materi praktek. Kalau dua pertemuan atau dua bab sebelumnya yaitu membahas teori, nah sekarang giliran praktek. Untuk itu saya membuat video tutorial pada kesempatan hari ini. Nah, yang dibutuhkan untuk praktek virtual LAN dan routing adalah sebuah perangkat, yaitu perangkat switch, router, mungkin juga kabel, dan juga perangkat komputer atau laptop. Nah, tidak mungkin bagi kalian untuk praktek menggunakan switch atau router, karena switch atau router adanya di sekolahan. Nah, untuk itu prakteknya menggunakan aplikasi yang bisa kalian download melalui link di bawah ini. Nah, aplikasinya yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer. Ada yang versi komputer, ada juga yang versi Android. Nah, apa itu Cisco Packet Tracer? Cisco Packet Tracer ini adalah suatu software atau aplikasi yang digunakan untuk simulasi membuat atau membangun jaringan, baik jaringan lokal atau LAN maupun WAN atau Wide Area Network. Nah, kelebihannya itu sendiri adalah kita tidak perlu membeli atau menyediakan perangkat seperti switch atau router atau bahkan kabel untuk membuat atau untuk belajar membuat jaringan. Cukup dengan menginstal aplikasi baik di komputer maupun di HP Android. Nah, untuk skema yang akan kita buat yaitu skema yang seperti ini. Kita akan membuat skema jaringan yang seperti ini. Ini belum ada routing, belum ada VLAN-nya. Kita masih belajar pengenalan Cisco Packet Tracer. Nah, ini akan yang menjadi bahan praktek dan tugas untuk kalian di pertemuan hari ini. Nah, ada satu router, kemudian di bawahnya ada dua switch, yaitu switch 0 dan switch 1. Di bawahnya switch 0 ada satu komputer. Saya beri nama komputernya komputer Andri dengan IP sekian. Nah, kemudian di bawahnya switch 1 ada dua perangkat komputer. Ya, boleh laptop, boleh PC, boleh komputer. Saya beri nama komputernya Budi dan komputer Cindy. Nah, komputer Andri ini berbeda jaringan dengan komputer milik Budi dan Cindy. Saya beri warna yang berbeda. Warna hijau ini satu jaringan sendiri, sedangkan warna hijau ungu ini adalah jaringan sendiri. Dari mana perbedaannya? Perhatikan IP-nya. Perhatikan IP-nya milik Andri dengan subnet mask, dengan subnet 255.255.255, maka satu jaringan adalah komputer dengan IP 3 digit di depan yang sama. Karena ini sendiri, karena komputernya Andri sendiri, maka dia satu jaringan tersendiri. Berbeda dengan komputer Budi dan Cindy. Nah, subnetnya sama, 255.255.255.0. Perhatikan IP 3 digit IP di depannya, 192.11.5. Punyanya Budi, punyanya Cindy juga sama, 192.11.5.
Nah, berarti ini komputer Budi dengan Cindy satu jaringan. Punyanya Andri di sini 4, di digit ke-3 yaitu nomornya 4, sedangkan Budi dan Cindy 5. Nah, otomatis dua jaringan ini tidak akan terkonek. Jika di ping dari Andri ke Budi pasti gagal. Kalau Budi melakukan perintah ping ke Cindy, otomatis bisa karena satu jaringan. Tapi ketika berbeda jaringan, Andri ke Budi atau Cindy ke Andri, maka pasti error, tidak akan terkoneksi. Maka butuh perangkat untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu router. Router ini mempunyai dua interface atau dua LAN card atau dua kartu jaringan. Nah, satu jaringan terhubung ke switch 0 yaitu ke komputernya Andri. Tentu saja IP-nya harus sama, 3 di depannya karena satu jaringan 255.255.255.0, maka 3 digit di depan harus sama. Punyanya Andri 192.11.4, di sini juga harus sama 192.11.4. Nah, yang berbeda hanya belakang. Sebagai gateway di router IP-nya 1. Kemudian yang Ethernet yang kedua, ya, IP-nya harus sama, 3 digit di depan harus sama dengan punyanya Budi dengan Cindy, 192.11.5. Nah, yang berbeda yang belakang yaitu 1 sebagai gateway, sebagai gerbang untuk menuju ke jaringan yang lain atau jaringannya komputernya Andri. Oke, kita praktekkan saja langsung biar tidak bingung. Silahkan diinstal dulu aplikasi Cisco Packet Tracer-nya melalui link di bawah ini. Jangan melalui Play Store, karena kalau melalui Play Store kalian menginstal versi yang terbaru. Nah, untuk versi yang terbaru di Play Store ada beberapa keterbatasan. Jika menyimpan nanti tidak bisa lebih dari 3 kali. Nah, saya sarankan untuk mengunduh file APK di bawah ini dan diinstal. Kalau sudah diinstal maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, ini tampilan pertama Cisco Packet Tracer Mobile. Mobile itu berarti aplikasi bawaan Android. Sebenarnya ada di bawaan PC, cuman saya buat tutorial ini agar semuanya bisa mengikuti, yaitu untuk menggunakan versi yang Android. Nah, pertama kita buat dulu komputer Andri dan komputernya Andri dan komputer Budi atau Cindy. Oke, kita buat dulu. Caranya dengan mengklik di layarnya. Klik di layarnya. Nah, ada beberapa pilihan. Pilih End Device. Kemudian ya, pilih PC atau laptop sama aja. Oke, PC, klik lagi End Device, kemudian PC. Oke. End Device, laptop. Untuk yang wireless PC maka nanti akan kesulitan untuk setting kabelnya. Sementara ini untuk mempermudah, pilih aja kalau tidak PC ya laptop. Oke, laptop. Kemudian di atasnya ini ada switch. Klik lagi di layarnya dan pilih switch. Pilih switch. 1. Di atasnya ini ada switch. Klik switch lagi, pilih switch. Kemudian paling atas router, klik lagi, pilih router. Kemudian pilih router. Nah, perangkatnya sudah tersedia, tinggal kita hubungkan menggunakan kabel. Caranya menghubungkan, kita klik aja di PC-nya, klik. Kemudian pilih auto connect, dia nanti otomatis memilih kabelnya. Kita arahkan ke switch, nah, otomatis dia menyambung. Kemudian switchnya kita klik lagi, pilih auto connect, arahkan ke router.
Hal yang sama untuk PC yang berikutnya. Laptop juga sama. Untuk connect. Ini perangkatnya sudah tersedia, tinggal kita setting IP-nya. Tapi sebelum kita setting IP-nya, kita beri nama dulu. Kita rubah namanya. PC0 tadi PC0 tadi punyanya Andri, 1 Budi, 2-nya Cindy. Kita rubah dulu namanya. Merubah namanya yaitu diklik aja PC-nya, klik PC-nya, pilih rename untuk merubah nama PC-nya. Nah, di sini muncul inputan, kita rubah Andri. Apply. Ini juga sama, klik PC-nya, rename, ganti namanya. Budi, apply. Laptopnya juga sama, kita rename, langsung hapus. Ini Cindy, apply. Kemudian kita beri notes atau catatan biar nanti waktu menyeting kita tidak bingung. Nah, klik di luar, di layarnya diklik, pilih notes. Ini kita beri keterangan untuk Andri, IP-nya 192.11.4.50. Kemudian subnet masknya subnet 255.255.255.0. Oke, kita lanjutkan untuk IP yang lain. IP-nya untuk Budi 192.11.5.100. Subnet 255.255.255.0. Untuk yang Cindy, IP-nya IP 192.11.5 berapa tadi? 5.200. Subnet masknya 255.255.255. Ini hanya keterangan, IP-nya belum tersetting. Nah, sekarang kita rubah IP-nya. Saya mulai dari Budi dan Cindy. Ini nanti belakangan aja. Caranya men-setting IP, kita klik aja komputer Budi nih. Klik. Nah, pilih desktop. Nah, ada banyak menu, pilih desktop. Nah, ada beberapa menu. Pilih yang IP4 configuration yang paling kiri, klik. Nah, kita tinggal rubah IP address-nya, klik di kolom IP address, kita ganti 92.111.5.100. Subnet masknya 255.255.255.0. Oke, untuk gateway nanti kita setting lagi. Sementara ini dulu. Apply, change, kemudian close lagi. Cindy juga sama, desktop, IP4 configuration. Nah, ini biarkan static. IP address kita klik 192.11.5.200. Subnet masknya 255.255.0. Apply,
Apply itu artinya mengganti. Kalau langsung di close maka perintahnya tidak dikerjakan, nanti di apply dulu kemudian di close. Kita close. Nah, IP 2 komputer Budi dan Cindy ini sudah tersetting. Nah, kita coba tes dulu sebelum kita setting Andri. Kita setting dulu komputernya, kita tes dulu dua komputer ini apakah sudah jalan, apakah sudah terkoneksi apa belum. Caranya bagaimana? Kita klik aja komputernya Budi, klik desktop, kita tes menggunakan perintah ping, yaitu di menu command prompt. Klik, ketikkan perintahnya ping IP-nya Cindy. Ini sekarang posisinya di komputernya Budi. Nah, kita tes apakah sudah connect ke komputer Cindy. Perintahnya ping spasi IP-nya Cindy 192.11.5.200. Enter. Nah, kalau muncul tulisan replay from 192 alamatnya berarti sudah connect. Nah, kita close. Ya, mestinya sama di komputer Cindy juga sudah connect ke komputer Budi. Nah, usah kita tes. Kalau muncul ini sudah hijau seperti ini berarti mestinya sudah connect. Nah, sekarang untuk yang Andri ini IP-nya belum kita setting. Kita setting dulu. Desktop, IP 4 configuration, IP address-nya kita rubah 192.1.1.4.50. 192.11.4.50 ya. Saat subnet masnya 255.255.255.0. Apply, kemudian close. Nah, kita tes sekarang apakah komputer Andri dia bisa ngeping ke komputernya Budi. Nah, kita tes. Klik komputernya Andri, desktop lagi, command prompt, ping, mestinya tidak connect ya, mestinya error. 192.1.4.5.100 ya. Nah, error, tidak mau, time out. Oke, kita close. Nah, kita setting routernya agar komputernya Andri mau ngeping ke komputernya Budi maupun Cindy. Nah, untuk setting router ini lebih sulit, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Nah, kita setting dulu, kita berikan catatan dulu, kita berikan notes untuk mempermudah kita melakukan setting. Sama seperti ini, kita klik di luar, note, untuk IP yang pertama yaitu 192, gateway-nya 11. Ini menentukan gateway di sini kita harus melihat yang ada komputernya Andri. Harus sama, cuman bedanya yang paling belakang adalah gateway itu biasanya 1 paling belakang. 4.1. Subnet masnya 255.255.255.0. Oke. Ini untuk yang fast Ethernet. Fast Ethernet 0.0. Nah, fast Ethernet itu apa? Nanti saya perlihatkan. Ini Ethernet yang pertama, nama Ethernet untuk routernya. Yang kedua, kasih catatan dulu. Ini fast Ethernet 1.0.
garis miring 0. IP-nya sama 3 digit, harus sama dengan di bawahnya, 192.11.5. gateway maka belakangnya 1. subnet 255.255.255.0. Ini catatan note, tapi belum disetting. Maksudnya fast Ethernet itu apa? Nah, kita lihat di sini koneksinya, karena di sini punya 2 Ethernet, 2 LAN card, berbeda dengan komputer. Komputer hanya 1. Nah, karena ini router itu punya beberapa port atau beberapa Ethernet. Nah, namanya adalah, kalau di Cisco Packet Tracer ini adalah fast Ethernet. Tahunya dari mana? Dari sini. Nah, kita klik di switch, nah kemudian konekkan ke router. Nah di sini root switch FE1/1 dia terkonek ke FE0, berarti yang sebelah kiri yang kita perhatikan, yang di switch nggak usah diperhatikan ya. Switch itu tidak butuh pengaturan khusus, yang perlu diperhatikan adalah di routernya. Nah, perhatikan di routernya, di sebelah kiri tadi, sebelah kiri yang connect ini adalah, ini singkatan FE0/0, berarti fast Ethernet 0/0. Nah, kita kembali lagi ke desainnya utama, kita klik di sini, klik. Nah, ini fast Ethernet 0,0. Nah, kemudian yang ini kita cek, klik di routernya boleh, di switchnya juga boleh. Misalkan di routernya, klik, pilih connect, pilih switchnya. Nah, router, lihat posisi routernya. Routernya sekarang FE1/0, FE1/0. FE itu fast Ethernet 1/0. Kembali ke desain utamanya. Nah, ke sini. Nah, ini berarti namanya fast Ethernet 1/0, yang ini fast Ethernet 0/0. Nah, sekarang kita setting. Setelah kita tahu nama Ethernetnya, kita setting. Cara setting, klik di routernya, kemudian pilih CLI. Ini mode teks perintahnya. Nah, ini adalah tampilan layarnya di router. Muncul pertanyaan continue with configuration dialog atau dialog. Jangan pilih yes. Kalau pilih yes nanti settingannya sudah ditentukan, atau banyak settingan yang otomatis ya. Kita setting secara manual. Pilih no. Ya, kita pilih no. Oke, kita enter aja. Ini enternya, tombol enter. Nah, muncul tulisan router. Ini simbol router lebih dari ini simbolnya. Kalau simbolnya seperti ini, simbolnya router, berarti kita belum bisa melakukan edit. Jadi ini hanya untuk mode user. Nanti akan saya jelaskan mode-modenya lebih lanjut. Sementara ikuti aja langkah-langkahnya. Nah, dari sini kita tuliskan ini, klik keyboard, ketik perintah enable. Enable artinya untuk agar router ini bisa disetting. Kalau sebelumnya, nah sekarang simbolnya berubah, yang tadi lebih dari, sekarang pagar. Kalau muncul tulisan pagar seperti ini, berarti routernya bisa disetting. Kalau sebelumnya tidak bisa, hanya bisa dilihat saja pengaturannya. Kalau diketikkan perintah enable, maka simbolnya berubah. Nah, sekarang bisa diedit atau bisa dikonfigurasi. Nah, setelah perintah enable, berikutnya ketikkan perintah configure backspace configure terminal, spasi terminal, enter. Nah, berubah lagi modenya, router config. Berarti ini adalah mode konfigurasi. Yang mau dikonfigurasi apa? Kita konfigurasi Ethernetnya. Perintahnya interface
interface spasi nama ethernetnya kita setting dulu yang 0 ethernet yang 0 namanya yaitu fast ethernet. Nah, interface spasi fast ethernet spasi 0 enter. Nah, berubah lagi config-nya menjadi router config min if, berarti sekarang posisinya adalah merubah konfigurasi di fast ethernet 0 Nah, kalau sudah muncul simbol seperti ini berarti kita bisa langsung merubah IP-nya. Perintah merubah IP-nya yaitu IP spasi address D spasi IP berapa. Nah, IP-nya tinggal ketikkan 192 untuk yang 0 tadi. Nah, ini 192.11.41, subnet masnya 255.250. 92.11.41 spasi 255.0 enter. Oke, setelah mengetikkan perintah IP address, maka berikutnya perintahnya adalah no spasi shutdown. Nah, perintah no shutdown ini, no spasi shutdown, digunakan agar perintah sebelumnya ini dijalankan. Jadi perintah IP address ini belum bekerja, hanya diantrikan oleh routernya, belum dikerjakan. Nah, agar perintahnya dikerjakan, bawahnya setelah di enter tulis perintah no spasi shutdown, terus enter lagi. Nah, kalau sudah muncul tulisan seperti ini, interface fast ethernet 0 change state to up, berarti sudah berubah IP-nya. Kita enter lagi. Nah, sekarang kita setting IP yang kedua, yang di sini, yang Ethernet yang 1/0, yaitu dengan IP 192.11.5.1. Nah, kita harus exit dulu karena sekarang posisinya masih di interface fast Ethernet 0/0. Nah, harus naik dulu ke atas baru merubah IP-nya. Tulis perintah exit, ya, naik dulu ke atas levelnya, enter. Nah, kembali lagi perintahnya interface, ini sama, interface spasi fast ethernet spasi 1/0. Kalau tadi 0/00, sekarang 1/0, enter. Nah, kemudian setelah masuk config if untuk yang fast ethernet 1/0, nah baru kita setting IP-nya. Perintahnya IP address 192.11.5.1 spasi subnet masnya 255.255.255.0, enter. Jalankan no shutdown, enter. Oke, berarti sudah berubah. Nah, ini sudah berubah. Sekarang kita cek lagi. Sebenarnya IP-nya sudah berubah, tapi kita cek apakah IP yang kita masukkan tadi benar apa salah. Perintahnya bagaimana? Kita harus keluar dulu, exit, enter, exit lagi, enter lagi, sampai simbolnya berubah menjadi router pagar. Nah,
kemudian ketik perintah sh spasi ip spasi interface spasi brief misalnya. Nah, perintah ini harus dijalankan pada mode atau pada simbol router pager. Enter. Nah, ini muncul. Nah, kita cek fast Ethernet 00, IP-nya sekian. Oke, sudah. Apakah sudah oke? Yes. Kemudian fast Ethernet 10, IP-nya sekian. Oke, berarti ini perintahnya ini atau perintah yang kita setting tadi sudah benar. Nah, sekarang kita cek ke layar utama, klik ini. Nah, sudah hijau sekarang. Sudah hijau, mestinya sudah connect, mestinya sudah terhubung. Kita tes dari Andri ngeping ke Budi sekarang. Kita klik Andri desktop. Nah, kita rubah dulu IP-nya. Maaf, bukan IP tapi gateway-nya. Kalau tadi belum ada gateway-nya, sekarang kita tambahi gateway 192, yaitu fast Ethernet 00 tadi 11.4.1. Nah, 41 ini adalah fast Ethernet 00. Apply, change, close dulu. Budi dan Cindy sama, pilih desktop, IP kita rubah, gateway-nya 192.11, gateway-nya 5.1. Apply, close. Cindy juga sama, gateway-nya menggunakan yang fast Ethernet 10. Desktop, IP4 configuration, gateway 192.11.5.1. Apply, change, close. Nah, sekarang kita coba ping dari Andri, ping Budi. Klik desktop, kemudian perintah ping ada di sini, command prompt. Nah, yang tadi gagal, tadi request timeout. Nah, sekarang kita ping lagi, ping, hapus, keyboard, ping spasi 192.11.5.100. Mudah-mudahan berhasil. Kita enter. Pertama pasti request timeout. Nah, berikutnya sudah replay, berarti sudah jalan. Kita tes lagi dari Cindy ke Andri, ngeping 4.50. Cindy mestinya juga berhasil. Ping 192.11, punyanya Budi yaitu 4.50. Enter. Replay from ya 192.11.450 dan seterusnya, berarti sudah berhasil. Oke, sampai di sini materi hari ini. Silahkan dipraktekkan. Nah, dan juga sebagai bahan tugas kalian, apa yang harus kalian kerjakan? Silahkan ikuti tutorial saya. Yang perlu dirubah adalah PC-nya Andri ini. Ganti nama PC Andri ini sesuai dengan nama kalian. Nah, contohnya ini, buat skema yang sama seperti di video, kemudian IP-nya disesuaikan dengan kelas dan nomor absen masing-masing. Contoh misalkan namanya Dori 11 TKJ 1, nomor absennya 9. Saya ulangi, Dori 11 TKJ 1, nomor absennya 9. Ini misal. Maka yang perlu dirubah adalah komputernya Andri ini. Andri ganti dengan Dori. Nah, ganti namanya dengan Dori atau sesuai nama kalian, sesuai nama masing-masing. Ya, IP-nya dirubah.
yang sebelumnya 11.4. Sesuaikan dengan kelasnya. Misalkan Dori ini kelas 11 TKJ 1, maka ganti menjadi 192.11.1. Yang tadi 4 sekarang ganti 1. Kalau TKJ 3 ya berarti 11.3. Belakang adalah nomor absen. Dori nomor absennya 9, maka ganti nomor absen 9. Kalian nomor absen berapa? Misalkan 20, ya ganti 20. Perkecualian, nah, untuk subnet masnya tetap 255.250. Nah, perkecualian untuk nomor absen 1. Karena absen 1 belakangnya 1 digunakan untuk gateway, untuk fast ethernet. Untuk absen 1 maka ganti menjadi 111. Contohnya ini 192.11, kelasnya misalkan TKJ 2 ya berarti X-nya ganti 2, TKJ 3 berarti X-nya ganti 3. Nomor absen 1 berarti ganti 111 untuk absen 1 saja. Yang lain tetap. Nah, yang lain tetap mengikuti ini sesuai nomor absennya. Nah, ini gateway-nya. Untuk gateway-nya ya berarti menyesuaikan dari IP-nya dan kelasnya. Kalau misalkan TKJ 1 berarti ya ini harus 1 gateway-nya. Kalau TKJ 2 maka ini juga harus berubah menjadi 2. Ya 3 digit di depan harus sama. Hanya komputer Andri yang dirubah. Untuk komputer Budi dan Cindy biarkan tetap. Ya buat sama seperti ini. Ya, sama seperti jaringan yang ini. Hanya komputer Andri saja yang perlu dirubah. Itu tugasnya. Nah, silahkan dibuat, nanti dikumpulkan atau ditunjukkan pas ada pertemuan di sekolah. Yang perlu ditanyakan mungkin masalah router tadi, mungkin masih bingung, saya jelaskan lagi untuk yang router. Nah, jadi skemanya seperti ini. Jadi kalau router itu simbolnya lebih dari seperti ini, untuk menuju router garis atau pagar ini tulis perintah enable. Jadi perintah enable nanti simbolnya berubah menjadi pagar. Nah, dari pagar biar muncul config, tulis perintah configure terminal. Setelah simbol pagar, tulis perintah configure terminal, maka simbolnya berubah jadi ada tulisan config-nya. Dari config ini agar bisa dirubah IP-nya, agar simbolnya berubah menjadi if, tulis perintah interface spasi nama interface-nya, misalkan fast ethernet 00. Nah, setelah muncul config min if pagar, nah baru bisa merubah IP address-nya. Nah, agar naik ke atas simbolnya berubah lagi seperti ini, gunakan perintah exit. Nah, exit dari sini, dari config if di exit akan ke atas, simbolnya berubah menjadi config saja. Dari config ini kalau di exit, config-nya hilang ganti pagar dan seterusnya. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang tugasnya atau tentang tutorial hari ini bisa langsung japri ke saya. Nah, saya harap kalian benar-benar mengerjakan, karena nanti saya ulangan praktek. Jadi sebentar lagi akan masuk sekolah. Jadi saya sudah tidak menggunakan e-learning untuk ujian. Untuk teori dan praktek saya masih kalau memang masih daring tetap saya gunakan, tapi untuk ujian ulangan harian saya akan menggunakan sistem praktek. Entah itu kapan, yang penting kalian silahkan dikerjakan dulu tugasnya. Nanti tidak lama lagi sudah ke sekolahan, dijadwalkan ke sekolahan. Tunjukkan kepada saya hasil pekerjaannya, maka akan saya nilai. Mungkin itu tutorial yang saya buat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.